Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan YT Cah Ngopi. Kang Rugen dan Kang Mustafa, dua murid Gus Baha yang riang gembira dalam beragama. Kang Rugen dan Kang Mustafa adalah dua nama yang sering kali kita dengar dalam pengajian-pengajian Gus Baha. Bahkan tak jarang Gus Baha menggunakan dua orang muridnya itu sebagai perumpamaan dan objek gojlokan. Dalam tradisi pengajian ala pesantren, bukan merupakan sesuatu yang baru kalau seorang kiai terkadang melakukan gojlokan-gojlokan ringan kepada santrinya. Ini dilakukan agar pengajian lebih komunikatif dan tidak terlalu serius. Model pengajian riang gembira yang biasa diterapkan dalam model pengajian ala pesantren juga dilakukan Gus Baha. Dan kedua santri yang biasa dijadikan objek gojlokan, beliau adalah Rugen dan Mustafa. Sebelum Gus Baha populer dan diundang ke berbagai acara, Rugen dan Mustafa hampir bisa dipastikan muncul dalam setiap pengajian Gus Baha yang biasa diselenggarakan di sebuah musola. Menurut Gus Baha, musola tersebut adalah satu di antara dua lokasi tempat beliau istiqomah mengajar sebuah kitab sampai khatam. Di pengajian rutin tersebut, Kang Rugen dan Kang Mustafa hampir bisa dipastikan hadir dan duduk di depan. Dalam sebuah acara bersama Habib Quraish Shihab dan Najwa Shihab, Gus Baha tampak tersenyum geli ketika ditanya mengenai dua sosok santrinya itu. Kata Gus Baha, Rugen dan Mustafa adalah dua orang dari sekitar 20 orang yang mengaji kepada Gus Baha di masa-masa awal saat mengontrak rumah di Yogyakarta. Menurut Gus Baha, Kang Rugen dan Kang Mustafa adalah orang yang menganggap dirinya guru, tapi ya tetap berani makan di depan Gus Baha dan melakukan apa saja. Gus Baha juga mengakui sering menjadikan Kang Rugen dan Kang Mustafa sebagai objek gojlokan. Sambil tersenyum dan sedikit tertawa, Gus Baha menjelaskan kalau kebiasaan berkomunikasi dan berdialog dalam pengajian semacam itu sudah dilakukan sejak zaman Nabi. Bahkan para ulama-ulama kita juga selalu berupaya membuat suasana pengajian tidak terlalu angker. Dengan menjadikan beberapa santri sebagai objek gojlokan, perumpamaan, dan sasaran dialog, pengajian tentu akan berjalan lebih mengalir, komunikatif, dan riang gembira. Misalnya dalam sebuah pengajian, Gus Baha menggunakan Kang Rugen sebagai objek gojlokan untuk memperjelas situasi yang biasa dialami para sahabat ketika sholat. Gus Baha bercerita bagaimana nikmatnya Sayyidina Umar ketika sholat, sampai-sampai sakitnya panah yang dicabut dari tubuh beliau tidak terasa. Sayyidina Umar itu pernah dipanah. Panah itu kan seperti ada mata pancing, jadi kalau masuk ditarik sakit sekali, ditarik dokter apalagi canggih pun sakit. Ini yang keempat kalau ceritanya Hikayatu Sholatil Khoshiin. Saya baca di beberapa kitab, Sayyidina Umar niku dipanah. Panah niku rak wonten mata pancing. Jadi nak melebu niku ditarik sakit, nggih. Nak ditarik napa? Sakit sekali. Ditarik dokter paling canggih pun sakit. Akhirnya Sayyidina Umar kondo, engkau tarik pas aku sholat. Aku nak sholat itu lali. Tenan pas beliau sholat ditarik uga ubah blas. Ditakok iku jenengan ora krasa blas ora. Mosok aku ning ngarepe pangeran, eling pangeran krasa lara kan dadi aneh. Tapi alhamdulillah kowe krasa, sing aneh ya kowe wong sowan pangeran kok roh ana wong liwat ya roh. Jadi Sayyidina Umar, dadi khusuke Sayyidina Umar nganti dipanah, ditarik wak kangelan. Loro, pesen engko aku tarik pas. Mulane ora ana sahabat mati kecuali pas salat. Mergo pembunuhe roh paling lengah iku pas salat. Umar dipateni pas aku yakin wong nakal mateni rugen pas salat ra iso yakin aku yakin. Plengane ngono jipi. Semasa sholat tetap siaga ya. Gus Baha memecah suasana pengajian dengan tawa santri-santrinya ketika mengambil Rugen sebagai perbandingan atas sholatnya Sayyidina Umar. Cara Gus Baha menjelaskan dan peran santri Kang Rugen sebagai korban tamsil membuat pengajian terasa sangat rileks dan riang gembira. Baik Kang Rugen maupun Kang Mustafa
adalah perwajahan awam yang di tangan Gus Bak belajar Islam dan ilmu para ulama jadi menyenangkan. Kang Rogen dan Kang Mustafa mencerminkan kondisi umat yang butuh oase di tengah kesibukan dan segala keterbatasannya soal kehidupan di dunia. Gus Bak selalu memberikan contoh bagaimana pengajian harus dijadikan oase semacam itu. Jangan sampai orang tidak suka pengajian dan belajar karena tidak menyenangkan. Alih-alih membawa kebahagiaan, pengajian kok justru membuat orang semakin emosian dan marah-marah. Itu kan aneh bin bahaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.